Ya, kita teruskan. Fa'anzalallahu. Pas Abu Jahal bilang begitu, terus Allah menurunkan ayat ini. Kalah. Tidak. Tidak sekali-kali seperti yang engkau katakan, itu maksudnya. Tidak mungkin Abu Jahal akan bisa menginjak leher Nabi ketika dia sujud seperti yang dia katakan. Maka Allah menjawab lewat ayatnya, kalla. Tidak. Baru kemudian, innal insana layatgha. Sungguh manusia, mungkin termasuk kita, layatgha, melampaui batas. Jadi paham sampai ini. Kasus melampaui batas memang terkait Abu Jahal dan Nabi. Tetapi substansinya, Allah ciptakan manusia pada saat yang sama, dia suruh kenal kepadanya. Maka Allah menjadi bertanggung jawab agar manusia kenal, tidak sesat dan tidak salah kenal. Diturunkan Nabi, bawa ajaran, dikemas dalam sebuah kata namanya agama. Intinya ada perintah, ada larangan. Ketika seseorang beragama, melaksanakan perintah-perintah agama, apa salahnya? Di mana salahnya? Ada yang tak suka. Sampai-sampai dalam kasus ayat ini, Nabi yang sujud, sholat, melaksanakan perintah agama, mau diinjak-injak. Boleh. Ambil pelajaran. Bukan cuma dulu. Sekarang begitu apa tidak? Apa salahnya para ulama, pewaris Nabi menyampaikan kebenaran agar adil dapat ditegakkan? Apa salahnya? Kok dipenjara? Kok tak disukai? Kok dihalangi? Kok dipersekusi? Gitu kurang lebih. Kalau itu terjadi, innal insana layatgha. Terlalu. Nah, sifat terlalu itu seperti dalam teks yang pernah kita baca, itulah kedurhakaan pertama terjadi di alam semesta. Kedurhakaan iblis, lalu ditularkan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi Abu Jahal bukan udah nggak ada. Masih banyak. Ada abu. Malah ada yang bangga pakai nama Abu. Kerjaannya persis. Gitu keren. Kalla innal insana layatgha. Summa innahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Benar aja. Kemudian dia melihat Rasulullah lagi sholat. Maka dia lakukan. Oke. Maka dia lakukan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Ini ada chat sebentar. Oh, Pak Jamal ya. Iya. Siap Pak Jamal. Oke. Panakasa ala akibaihi. Ini saya ulangi. Summa innahu, kemudian dia Abu Jahal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Di sini ada kalimat yang dibuang panjang jumlah. Dulu belajar namanya ijaz. Ada membuang ijaz
Ijaz membuang kalimat, membuang jumlah, membuang banyak jumlah. Di sini nih. Itu. Mudah-mudahan masih pada ingat pelajarannya ini. Sini ada yang dibuang nih. Boleh kita buktikan. Abu Jahal melihat Rasulullah sholat. Fanakaso ala akibaihi. Langsung kemudian dia berbalik ke belakang. Nggak nyambung. Oleh karena itu diduga keras ilmu mengantarkan kita ada kalimat yang dibuang. Apa itu? Maka dia si Abu Jahal melaksanakan niatnya. Apa niatnya? Ingin menginjak batang leher Nabi. Tuh gitu dibuang. Tiba-tiba setelah dia ingin melaksanakan keinginannya, baru fanakaso ala akibaihi. Nakaso berbalik ke belakang. Paham? Gak jadi injak. Faqalu lahu. Mereka berkata, kok tiba-tiba faqalu lahu? Memberikan informasi. Saat Abu Jahal ingin melaksanakan niatnya terhadap Nabi yang sedang sholat, itu disaksikan oleh kafir Quraisy yang lain. Pas ngelihat Abu Jahal berbalik, nggak jadi, mereka berkata kepada Abu Jahal, malaka ya Abal Hakam, ada apa? Kok nggak jadi diinjak? Faqala, dia menjawab, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sungguh aku melihat antaraku dan antara dia lubang parit dari api. Tuh. Begitu cara Allah melindunginya. Wahaulan syadidan. Dan haul rasa ngeri, takut yang sangat. Jadi dihunjamkan rasa takut oleh Allah kepada Abu Jahal. Ya, selesai. Asbabun nuzul. Kalla innal insana la yatgha. At-tafsir wal bayan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, mubtadi'an bismi rabbika. Dengan memulai dengan menyebut nama Tuhan engkau. Meningkat sedikit, ini bimakna Allah. Jadi bacalah atas nama Tuhan engkau. Iqra muta'addi, ada maf'ul tapi tak disebut. Memberikan informasi kebahasaan, maf'ul kalau tak disebut maknanya umum. Apa saja baca, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Baik buku, yakni tertulis, maupun yang bukan buku, yaitu alam semesta. Demikian kata mufasir yang lain, umpamanya tafsir Qurtubi itu. Baik yang akan dibaca bahan tertulis atau tidak, model orang-orang di lab, di laboratorium, umpamanya dia lagi membaca. Ya, membaca itu. Jangan lupa, baca itu atas nama Tuhanmu. Sebab objek baca, baik dalam yang bukan, yang tidak tertulis, itu adalah Allah punya. Maka Anda mendapatkan ilmu, nanti ilmunya ilmu Allah. Oleh karena itu ini mengajarkan dalam sekali
baca itu, tapi jangan lupa bacanya atas nama Allah. Udah gampangnya kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Itu perintah. Melakukan sesuatu termasuk membaca, lakukanlah dengan membaca bismillah. Bahkan perangkat, alat, media untuk kita mampu membaca, semuanya memang dari Allah. Ada mata, ada pikiran, ada mulut, ada telinga. Itu makna Iqra bismi rabbika. Dan memang dijelaskan berikutnya. Alladzi khalaq, yang menciptakan mata sebagai alat baca, yang menciptakan tulisan, dan yang tidak tertulis memang ciptaan Allah. Au musta'inan bismi rabbika. Atau bi-nya itu lil isti'anah. Bacalah sambil minta tolong kepada Tuhanmu. Minta tolong kepada nama. Oh, lebih dalam lagi. Apa sih arti sebuah nama? Jangan dikira. Jangankan nama Allah. Nama pejabat saja itu memberi makna. Tak sumbangan atas nama Pak Jokowi. Umpamanya. Atas nama Bu Mega. Umpamanya. Itu nama. Banyak ditipu karena orang memang secara psikologis makna itu membawa pengaruh. Demikian juga terkait dengan nama Allah. Terkait dengan nama Allah. Maka di sini bismi. Bismillah juga bismi, atas nama. Baru kemudian Muhammad Abduh dalam tafsirnya, nama bagi zat Allah itu menyatu. Namanya adalah zatnya. Berbeda dengan ciptaannya. Namanya itu bukan zat. Dulu sudah pernah saya urai lebih dalam. Nama ada yang dinamai, menyatu apa berpisah. Kalau pada ciptaannya, nama dan benda atau yang dinamai itu berpisah. Kita sebut bulan, ditulis di papan tulis. Bendanya mau di langit. Jangan bayangkan seperti itu ketika kita berzikir menyebut nama-nama Allah. Gitu. Nah, itu bisa kita minta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya. Musta'inan bismi rabbika. Rabbika yang mana? Alladzi aujada. Yang mencipta, mengadakan. Wa khalaqa kulla syai'. Menciptakan segala sesuatu. Sesuatu itu kan apa saja. Sesuatu itu ini dari sya'ah terus yasha'u fa'il mudhari, terus syai' masdarnya syai'. Sebentar. Syai' tuh syai'. Sya'a artinya kehendak. Insya Allah. Tuh sya'a ini insya Allah. Berkehendak. Maka syai' artinya kehendak. Kehendak itu keinginan. Keinginan saja yang belum dilakukan, baru niat, ingin, Allah sudah tahu. Itu yang tercakup dalam kulla syai'. Innallaha alimun bikulli syai', umpamanya. Maha tahu.
Belum nembak, baru mau nembak, Allah udah tahu. Gak usah ditutup-tutupin. Oh, baru mau copot CCTV, Allah udah tahu loh. Tahu. Allah dimain-mainin. Maka dia punya cara untuk mengungkap semuanya. Demikian ketika kita ketemu dengan kata-kata syai'. Tinggal asma sebelumnya dihubungkannya. Apa? Qadir, maha sanggup. Oke, kita teruskan. Waqad wasafallahu lana nafsahu. Allah mensifati dirinya buat kita, memberikan gambaran, deskripsi tentang dirinya. Lana buat kita. Apa itu dalam konteks ayat ini? Bi'annahul khaliq. Dia adalah pencipta. Itu pada ayat yang berbunyi alladzi khalaqa. Litazkir, untuk mengingatkan, biawalin ni'am, terkait nikmat pertama, wa a'zamiha, dan terbesar. Kebayang nikmat pemberian Allah yang pertama dan paling utama adalah ada. Itu dia kata lain dari menciptakan. Ada. Lahir dari rahim ibu, itu nikmat pertama. Utama, ada. Maka dengan sebab ada, Allah akan menjadi bisa memberi nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan. Dari sekian nikmat-nikmat lain setelah ada, apa itu? Iman. Apa artinya hidup kalau tak ada iman? Betapapun cerdasnya, betapapun kayanya, nggak ada artinya semua. Iman. Yang kedua, baru yang ketiga, amal. Apa artinya hidup tanpa iman? Apa artinya iman tanpa amal? Baru berikutnya ilmu. Apa artinya amal tanpa ilmu? Gitu kurang lebih. Oleh karena itu, dalam rangka memberi ilmu, mendapat ilmu, ayatnya yang pertama Iqra. Jembatan untuk mendapat ilmu, baca. Tuh, perintah Iqra. Dalam konteks mendapatkan ilmu, suruh membaca, tapi diingatkan, Iqra bismi rabbika. Kenapa? Alladzi khalaq. Dia yang menciptakan objek baca, tulis atau tidak tulis. Dia yang menciptakan ilmu yang ada di balik bacaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu dia menggambarkan wasafalana nafsahu bi'annahul khaliq litazkir, untuk mengingatkan li awalin ni'am wa a'zamiha, dan yang terbesar. Apa? Ada, lahir ada. Maka dengan kata lain, ada itu yaitu hidup. Nikmat pertama adalah hidup. Yang berikutnya itu nikmat-nikmat kecil. Wal muradu, maksudnya al-amru minallahi linabiyyihi. Perintah Allah kepada nabinya, bi'annahu yasiru qori'an. Bahwa dia yasiru akan menjadi qori'an, seorang qori yang bisa membaca. Terkait nabi, membaca dalam artian objek yang tak tertulis. Kayak apa? Dia membaca fenomena bangsanya. Kok pada nyembah berhala? Kok pada minum?
kok pada judi, kok tak beribadah kepada Allah. Hasil baca, maka dia bersemedi, ya enak nyebutnya, bertahanus, bertafakur di Gua Hira. Itu hasil baca. Iya. Dari sekian objek baca tak tertulis, yang paling pertama dan utama adalah membaca diri sendiri. Iya atau tidak? Baca. Membaca itu ibarat bercermin. Mau kondangan, ngaca apa enggak? Ngaca. Jangan-jangan tuh kancing salah taruh. Ya dah? Jangan-jangan dan seterusnya kayak begitu membaca. Apalagi yang dibaca Al-Qur'an. Ya. Wal biqudratillah alladzi khalaqahu wa iradatihi. Itu atofnya wa iradatihi biqudrah. Iqra adalah perintah Allah kepada Nabi agar dia bisa membaca. Biqudratillah dengan kuasa Allah yang menciptakannya dan dengan keinginannya. Wa illam yakun min qablu qari'an wala katiban. Meskipun sebelumnya dia bukan qari, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Faman khalaqal kauna qadirun ala ayyujida fihil qira'ah. Siapa yang menciptakan alam semesta atau orang yang menciptakan alam semesta, dia juga mampu untuk menjadikan seseorang bisa membaca. Mampu atau tidak? Mampu. Ya, bukan bicara fakta. Mampu nggak Allah membuat Nabi bisa baca? Mampu, gitu kurang lebih maknanya. Wa illam yata'allam hasabiqan, meskipun sebelumnya belum pernah belajar. Apalagi ada dalam dunia manusia juga ada ilmu namanya laduni. Ya tidak? Oleh karena itu ada fenomena namanya ilmu laduni, maka ilmu secara garis besar terbagi dua. Yang pertama ilmu kategorinya muktasabah. Muktasabah dari iktasabah, yaitu yang diusahakan. Yang kedua ilmu mauhibah. Mauhibah pemberian. Contoh ekstrimnya, mana ada para nabi sekolah? Ada. Ilmunya banyak. Itu namanya mauhibah. Bahkan terkait yang gaib, dia diberitahu oleh Allah. Memang kalau ilmu ibarat laut, maka para nabi itu dibagi ilmunya sebesar danau, gitu kurang lebih. Itu namanya mauhibah. Mauhibah ada kuantitas, ada kualitasnya. Bapak Ibu ketika baca dengan tekun, memahami apa yang ada di dalam ayat, itu kadang-kadang muncul, oh iya, itu dikasih itu. Oh iya, tadinya nggak paham, jadi paham. Itu dikasih itu. Ya, oke kita teruskan. Faman khalaqal kauna qadirun ala ayyujida fihil qira'ah wa illam yata'allam ha sabiqan. Khalaqal insan min alaq. Allah ciptakan manusia dari segumpal darah yang bergantung. Aujada bani Adam min qit'atidam. Artinya Allah menciptakan bani Adam, bukan Adam. Keturunan Adam dari sepotong darah beku, wahyal alaqah, yaitu bergantung. Istilah teknis Al-Qur'annya alaqah, di dinding rahim. Allati hiya taurun min atwari khalqil janin. Itu yang merupakan salah satu periode adanya janin, anak manusia. Fa innahu yabda'u nutfah.
Sesungguhnya janin itu bermula dari nutfah, sperma, summa yatahawwal biqudratillah ila alaqah. Kemudian berubah dengan kuasa Allah menjadi alaqah, darah bergantung di dinding rahim. Wa hiya ka'annaha qit'ah minad dam al-jamid. Gambarannya seolah darah yang beku. Di darah yang beku. Summa yakunu mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Wa hiya ka'annaha qit'atul lahmin. Itu mudghah, sepotong daging. Summa yazharu fiha baqiyat takhliq min idham. Kemudian muncul, nampak fiha, haknya kembali ke qit'ah. Dalam potongan daging itu baqiyatut takhliq, sisa penciptaan. Apaan yang muncul sisa penciptaannya? Tulang. Tulang ya kerangka. Falaham, kemudian dibungkus tulang. Fa insan, kemudian menjadi manusia kamilul khilqah, sempurna ciptaannya. Jadi kalau yang pernah ngelihat, ibu-ibu terutama, ada yang lahir prematur, namanya keguguran, itu subhanallah calon manusia. Ya, calon manusia sudah berbentuk kecil kayak cicak gitu. Wa yulahad annahu ta'ala atlaqal khalqa awalan liyatanawala kullal makhluqat. Dari sini diperhatikan, diamati bahwa Allah Ta'ala atlaqal khalqa. Atlaqa menyebut kata al-khalqa, khalaqa itu al-khalqa, awalan, pertama kali atau awalnya, liyatanawala kullal makhluqat, agar mencakup maknanya kepada semua makhluk, bukan cuma manusia. Awalnya begitu. Karena awalnya begitu, maka Allah menyebutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kemudian khalaqal insana min alaq. Dipahami bukan proses menciptakan manusia saja, tetapi semua ciptaannya berproses. Berproses itu. Ada bikin duren, nggak pakai proses. Nah, itu udah melebihi Allah. Dan yang melebihi Allah yaitu manusia tukang sulap. Salabim jadi. Allah nggak begitu. Oleh karena itu jangan salah paham juga ketika Allah berfirman, "Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Kun fayakun bukan simsalabim. Berproses. Prosesnya pasti. Karena pasti, maka langsung jadi. Seolah begitu. Kun fayakun. Oke, kita teruskan. Summa yatahawwal, udah itu. Wa yulahaz annahu ta'ala atlaqal khalqa awalan liyatanawala kullal makhluqat. Summa khassal insan. Kemudian Allah secara khusus menyebut al-insan, manusia. Kenapa? Li syarafihi. Karena kemuliaan manusia. Maka disebut khalaqal insan min alaq. Walaupun yang disebut manusia, penciptaannya berproses seperti tadi. Pertama, maksudnya bukan cuma manusia, tapi semua makhluk. Yang kedua, bukan cuma semua makhluk saja maksudnya, akan tetapi juga semuanya berproses. Tidak model di simsalabim tadi. Tuh.
Kenapa diawali manusia? Li syarafi au li ajibi fitratihi, atau karena keluar biasaan mengagumkan fitrahnya. Fitrah udah sering kali kita bahas. Kecenderungan kepada yang baik itu fitrah. Ada adil, ada tak adil. Pasti fitrah manusia cenderungnya kepada yang adil. Ada yang jujur, ada yang bohong. Pasti manusia cenderungnya kepada yang jujur. Ya, ada yang zolim, ada yang adil, dan seterusnya. Auli annal ayah siqat min ajlihi. Atau bisa jadi Allah menyebut penciptaan manusia dari sekian ciptaan-ciptaannya, itu maksudnya li'anal ayah siqat. Disusun kayak begitu, min ajlihi, demi manusia. Sama sih dengan yang tadi, karena kemuliaannya. Maka disebut dalam proses penciptaannya. Allah nggak pernah menyebut proses penciptaan kambing, sapi, duren. Nggak ketemu. Wa imma qala bismi rabbika walam yakul bismillah. Dan bisa jadi Allah saat berkata Iqra bismi rabbika tidak berkata bismillah kama fit tasmiyah al-ma'rufah, seperti dalam bismillah yang dikenal, bismillahirrahmanirrahim, li'anna rabb min sifatil fi'li. Karena rabb itu adalah sifat perbuatan. Rabb artinya memelihara. Rabb artinya menjaga. Rabb artinya mendidik. Itu perbuatan semua. Dalam konteks menciptakan manusia, maka Allah hadir dengan sebutan Rabb. Sementara kalau Tuhan, Allah itu dari sisi disembah, ditaat. Maka pada ayat-ayat di mana Allah ingin menampilkan dirinya sebagai zat yang harus ditaat, dia menyebut dirinya Allah. Ilah. Gitu tinjauan bahasa ini. Wallah min ini dia asma'iz zat. Sementara Allah itu adalah nama zat. Wa bima annahu amarahu bil ibadah wa sifatuz zat la yastaujibu syai'an. Wa bima annahu, ini ungkapan. Artinya oleh karena dia menyuruh ibadah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan untuk ibadah, itu namanya perintah ibadah. Wa sifatuz zat la tastaujibu syai'an. Maka sifat-sifat zat yaitu Allah, bukan sifat fi'il yaitu Rabb. Sifat zat kenapa la tastaujibu syai'an? Tidak mewajibkan sesuatu. Wa innama yastaujibul ibadah sifatul fi'li. Dan yang mewajibkan ibadah adalah sifat fi'il. Rabb sifat fi'il, perbuatan. Dia menciptakan nutfah, menciptakan alaqah, menciptakan mudghah, terus menciptakan manusia, lalu dia tiupkan ruh. Di balik itu, dan itu adalah sifat perbuatan, maksudnya di balik itu dia menyuruh. Menyuruh apa? Menyuruh ibadah hanya kepadanya. Karena dia adalah yang menciptakan. Fakana dzalika ablagh fil has 'ala ta'ah. Dan ketika Allah menyebut sifat-sifat fi'ilnya, perbuatannya, itu lebih kuat, ablagh lebih kuat untuk mendorong seseorang taat kepadanya. Nanti kalau nggak paham ditanya. Kita lebih taat kepada seseorang pemimpin karena perbuatannya
atau karena sifatnya? Karena perbuatannya, bukan karena sifatnya. Sifatnya katakan gantengnya, umpama. Taat bukan karena gantengnya, tapi karena perbuatannya. Dia bangun sana, bangun sini, bangun sana, bangun sini. Oh iya, maka muncul. Itu maksudnya ablag, lebih kuat. Wal khulasah innahu lam ya'ti bilafzil jalalah. Kesimpulannya, maka Allah tidak menyebut dirinya dengan lafaz jalalah. Bismi rabbika, tidak bismillahi. Lima fi lafzir rabb min makna alladhi rabbak. Karena pada kata rabb ada makna rabbak. Robba yurabbi tarbiyah. Nih sebentar ya. Saya nulis di sini. Ntar sih dihapus. Ini mulanya robba. Tuh. Robba. Robba sebelumnya roba. Sama meriba. Terus yarbu. Terus robban. Tadinya robwan. Karena ada waw. Robban. Terus di roba artinya sendiri tumbuh. Riba itu kan tumbuh. Oke, roba yarbu robwan tadinya. Nih. Robwan, sorry. Robwan. Itu robwan. Wah. Robban. Robwan, warobban. Ini dalam kurung robbun. Tuh, robbun di sini. Menumbuhkan. Oke. Terus kalau muannasnya robbah. Maka bapak rumah tangga itu namanya robbul bait. Kalau ibu rumah tangga namanya robbatul bait. Dia yang mendidik rumah, dia yang menjaga, dia yang membersihkan, itu dia. Baik lahiriah maupun batiniah. Kayak begitu makna Rabb. Saat ada ayat yang berbunyi Rabbul Alamin. Alamin. Pemelihara alam semesta. Pendidik, penumbuh alam semesta. Baru kemudian di pola fa'ala. Jadi robba. Rob. Maka kita lihat sini, sorry. Yurabbi. Muncul kata tarbiyah. Ada fakultas tarbiyah, pendidikan. Mendidik ada unsur menumbuhkan. Baik jasmani maupun rohani. Bahkan akal. Oleh karena itulah ini yang kemudian disebut sebagai sifatu fi'lin. Sifatu fi'lin. Sifat perbuatan. Dalam konteks ayat penciptaan manusia secara khusus dan alam semesta secara umum, lebih kuat ablag untuk mendorong orang untuk taat. Ketimbang dia menyebut bismillah. Iqra bismillahi
Oh, nggak bagus ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh, khalaq itu perbuatan. Sifat fi'il namanya. Iya, mudah-mudahan ya bisa dipaham. Nah, ini. Wal khulasah innahu lam ya'ti bi lafzil jalalah lima fi lafzir rabb min makna alladzi rabbak. Ini ada sidah ini robbak atau robak boleh juga, tapi bagusnya robbak. Ada Allah tidak menyebutnya dengan lafaz jalalah karena pada lafaz rabb mengandung makna mendidik, menumbuhkan. Wa nazrun fi maslahatika. Dan nah sebentar ini. Lima fi lafzir rabb min makna lazi rabbak. Iya. Saat Allah menyebut bismi rabbika, ada anggapan, ada pandangan demi kemaslahatan engkau. Maslahatan kita berpikir. Wajah al-khitab liyadulla alat ta'nis wal ikhtisas. Maka khitab itu ditujukan pembicaraan, itu namanya khitab. Objek yang dituju. Mana sih konkretnya? Bismi rabbika. Ka itu dia menunjukkan orang kedua, itu namanya khitab. Wajah al-khitab dan disebut orang kedua ka itu untuk menunjukkan taknis kasih sayang, wal ikhtisas dan khusus. Apa ini nun itu ya? Oh bukan. Ini kotoran di layar. Laisa laka rabbun ghairah. Artinya tidak ada Tuhan selainnya, buat engkau selainnya. Wa inna ma'adhafa zatahu ila rasulihi. Sesungguhnya dia mengidofatkan zatnya kepada rasulnya. Paham maksudnya? Ini dia nih. Faqala bismi rabbika. Rabb kan Allah. Tapi diidofatkan kepada engkau. Engkaunya Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Liddalalah ala annahu lahu. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu lahu buat dia. Ini menarik, bahasa Arab luar biasa. Annahu, hu-nya Allah. Lahu, hu-nya Muhammad. Hebat nggak itu? Ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita lewat ilmu apa? Bahasa Arab. Kayak model surat Al-Ikhlas. Ayat pertama diakhiri dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat terakhir diakhiri dengan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dikira sama. Ahad yang satu, ahad yang lain. Itu kan ilmu. Diajarkan oleh Allah. Allama bil qalam. Ntar kita ketemu. Oke, kita teruskan. Ikhtisas. Amma ta'atul abdi. Kelewat ya. Lahu. Tasilu ilaihi manfaatuhu. Saya ulangi. Faqala bismi rabbika liddalalah ala annahu lahu. Tasilu ilaihi manfaatuhu. Allah menyebut kata Rabb diidofahkan dengan engkau, yakni Muhammad, untuk menunjukkan bahwa Allah itu untuknya. Annahu lahu. Tasilu ilaihi manfaatuhu. Maka manfaatnya sampai kepadanya. Kita hayati betul. Kita mau belajar baca bismillah, ada manfaat. Manfaatnya sampai ke kita. Pertama, berkat
kita beriman kepada Rasul dan ajarannya yang disebut diidofatkan Rob dengannya. Nabi diidofatkan kepada Rob, nyambung itu. Tasilu manfaah, maka bermanfaat. Manfaat Allah kepada kita lewat ilmu itu lewat perantaraan Nabi. Maka di antara etika doa itu setelah memuji Allah ada selawat. Sholatan tunjina min ahwal wal afat. Tuh. Jangan dikira itu cuma sekedar tradisi. Iya. Amma ta'atul abdi fala tuhaqqaq fala tuhaqqik manfaatan lillah. Adapun taat seorang hamba itu manfaatnya tidak akan terwujud bagi Allah. Artinya tidak berpulang kepada Allah manfaat ibadah. Fa idza ata bima talabahu minhu min ta'ah au taubah adafahu ila nafsihi biwasfil ubudiyah. Kita ulangi ini. Strukturnya agak pelik. Amma ta'atul abdi, adapun taat kepada hamba, taat seorang hamba, fala ini, kalau anu saya ini taknya dua ini. Fala tuhaqqiqu, taat itu tidak mewujudkan. Mewujudkan apa? Manfaat. Kepada siapa? Kepada Allah. Paham sih sebenarnya mudah. Kita taat Allah nggak mengambil manfaat dari taat kita. Taat hamba. Fa iza atta bima tolabahu minhu, apabila dia si Allah memberikan apa yang diminta kepadanya, min ta'ah au taubah, dari sebuah ketaatan atau taubat, adhafahu ila nafsihi biwasfil ubudiyah, maka dia mengidofatkan, menambahkan kepada dirinya, dia Allah maksudnya, dengan sifat ubudiyah. Faqalah, maka dia berkata, asra bi abdihi. Kita berdoa, ya Allah, tambahkan ketaatanku. Ya Allah, berikanlah aku ketaatan. Ya Allah, terima taubatku. Umpamanya ada permintaan dari kita seorang hamba seperti itu. Itu dia yang dimaksud. Iza ata bima tolabahu minhu. Terus dikasih. Apabila Allah memberi apa yang diminta kepadanya berupa ketaatan atau ketaubatan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Adhafahu ila nafsihi, maka Allah menambahkan kepada dirinya zatnya biwasfil ubudiyah, dengan sifat ubudiyah. Apa maksudnya? Dia menambahkan dirinya bahwa dia memiliki sifat-sifat yang memang harus diibadahi. Baru nih firmannya, asra, subhanallazi asra. Demi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Bi abdihi, binya zaidah. Hambanya, nyanya siapa? Allah. Maka sebelumnya disebut abd. Abdihi. Bedakan dengan robbik. Rob ditambah dengan khitab engkau. Yang dipakai rob. Abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dia sebut hamba, diidofatkan dengan domir kata ganti dirinya,
menunjukkan dia itu adalah tempat yang benar untuk diibadahi. Wa inna ma zakara qaulahu alladzi khalaqa ba'da qaulihi rabbik. Adapun Allah menyebut dalam firman-Nya alladzi khalaq setelah rabbik lil istidlal ala annahu rabbuk. Oleh karena itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhannya. Paham? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa min alaq. Iqra wa rabbuka. Tuh. Sebelumnya khalaq, menciptakan. Lalu dalam konteks menciptakan, dia nyebutnya bukan Allah, tapi Rabb. Iqra bismi rabbik. Menunjukkan bahwa yang menciptakan, yang menumbuhkan, yang mendidik itu adalah Rabb. Itu maksudnya. Wa huwa alladzi aujadah, dia yang menciptakan. Fasara maujudan, maka jadi ada. Ba'daan kana ma'duman, setelah tidak ada. Wal khalq wal ijad tarbiyah. Mencipta dan mewujudkan adalah tarbiyah, yakni mengadakan, mendidik. Wa kadzalika jaa bi sifatil khaliq. Demikian juga dia membawa sifat khaliq. Si Rabb membawa sifat khaliq. Ai al-munshi. Munshi artinya yang mewujudkan. Ya. Lil ityan bisifat la yumkin lil asnam. Allah menyebutkan alladzi khalaq lil ityan untuk membuktikan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh berhala. Saya ulangi, lil ityan bisifatin la yamliku lil asnam syirkah fiha. Untuk membuktikan sifat di mana para berhala ikut andil dalam menciptakan. Itu maksudnya alladzi khalaq. Fayakunu raddan 'alal Arab, sekaligus menjadi bantahan terhadap bangsa Arab allati kanat tusammil asnam arbaban. Di mana mereka menamakan berhala-berhala itu sebagai Rabb, sebagai arbab. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disebut Rabb memang beda dengan kalimat Allah. Lebih dari itu disebut Rabb agar mereka pada sadar bahwa tak ada keterlibatan berhala dalam menciptakan. Lah, kenapa ke situ-situ? Sebab mereka menyebut berhalanya itu dengan sebutan Rabb juga. Jamaknya arbaba. Bahkan bukan cuma berhala, di kalangan Yahudi, pendeta-pendeta itu mereka sebut sebagai Rabb, arbab. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bantahan telak terhadap mereka. Iya, segini dulu nih. Barangkali ada sisa waktu, ada yang mau tanya, boleh. Tapi saya lihat dulu nih. Iya, gini dulu. Ya. Pak Joko, silahkan Pak Joko. Ada sisa waktu yang mau tanya. Apa Ustazah? Apa Ustazah? Ya. Iya. Penggunaan kata Rabb, Allah tidak menyebutkan dengan kata Allah ya. Iya. Ya. Kalau Rabb itu jadi mencakup dengan mendidik, menumbuhkan, menambah seperti itu. Iya. Kalau Allah itu seperti apa? Penggunaannya kata Allah. Konotasinya Allah
itu Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Bentar ya, barangkali Tuhan yang disembah. Begini. Nih. Maka kemudian kita mengenal ada 3 macam tauhid. Tauhid. Udah kelihatan ya? Ya, udah. Alhamdulillah. Sering. Ada 3 macam tauhid. Ini ada tauhid namanya uluhiyah. Uluhiyah. Tuh. Ini dari kata ilah. Ilah itu sendiri artinya taat, alihah. Ini alihah ya lahu terus ketemu ilah, nanti sekitar ilah. Tauhid ada uluhiyah. Uluhiyah dari kata alihah. Ini alihah artinya taat. Alihah sorry. Bentar ya. Sorry, salah ya. Kan di sini. Tuh alihah ya lahu ilah. Ini ilah. Ini maknanya taat. Ato'ah. Ya. Ato'ah. Taat. Pada kata la ilaha. Bentar ya, agak ketemu kita. Ilaha. Ilah ini masdar. Tapi maknanya makluh. Si maf'ul. Makluh. Maknanya makluh. Illallah. Illallah. Maka la ilaha tidak ada yang pantas ditaat. Tuh alihah. Terus di sini juga maknanya abadah. Maka ketika la ilaha tidak ada yang pantas ditaat atau ma'bud, tidak ada yang pantas disembah. Ma'bud sama makluh sama apa namanya mutok sama, tidak ada yang taat. Oleh karena itu, ini ilah masdar terus ditambah al ma'rifah sama dengan Allah. Walaupun Allah yang Tuhan bukan berasal dari bahasa alihah dimakrifahkan, tapi tinjauan bahasa kayak begitu. Atas dasar ini, maka lafaz Allah konotasinya yang ditaat, yang disembah, yang diibadahi. Tak ada yang disembah, tak ada yang ditaat, tak ada yang diibadahi kecuali satu, yaitu Allah. Maka tauhidnya namanya uluhiyah. Yang kedua, tauhidnya namanya rububiyah. Rububiyah. Tuh. Tak ada yang menumbuhkan itu pohon,
Tak ada yang menumbuhkan bayi si kambing dari rahim ibunya sampai dewasa, ayam dari telur, dan lain-lain semuanya kecuali Allah. Nggak ada intervensi orang lain. Termasuk dalam konteks tadi, apalagi berhala, nggak ikut campur. Maka dalam konteks itu Allah menghadirkan dirinya dengan nama Rabb. Nggak ada Rabb kecuali Allah. Maka tauhidnya namanya rububiyah. Tuh, jadi menjadi terbeda antara Allah sama Rabb. Baru yang ketiga, tauhidus sifat. Tauhidus sifat. Nih, ini di sini. Sifat. Allah sifatnya banyak. Ada 99 katakan. Tapi jangan katakan Allahnya jadi 99. Allahnya tetap satu. Hanya sifatnya. Allahnya tetap satu. Itu namanya tauhidus sifat. Ini yang menjadi perdebatan klasik antara Mu'tazilah dan Sunni. Mu'tazilah nggak mengakui Allah ada sifat. Sebab sifatnya banyak, 99. Sifatnya kodim, berarti banyak yang kodim. Banyak yang kodim namanya banyak Tuhan. Itu logika dia. Ya atau tidak? Lalu dijawab, banyak sifat nggak berarti Tuhannya banyak. Bapak Ibu masuk ke ruangan. Kiri kanan 4 sisi ruangan itu kaca. Kacanya belah-belah gitu. Jadi banyak. Maka gambaran ibu tuh banyak. Padahal bukan berarti kitanya banyak yang berdiri di tengah. Lalu oleh Ibnu Arabi itu hubungan Allah dengan ciptaannya. Ada tumbuhan, ada binatang. Ada manusia, ada malaikat, ada jin. Ada benda-benda. Allahnya mah tetap satu. Itu kan cerminan adanya Allah. Kayak begitu kita bercermin. Kayak begitu hubungan Allah. Oleh karena itu bahasa filsafatnya, alam semesta ini pancaran Allah. Memancar dalam bentuk makhluknya. Makhluknya itu ayat. Ayat itu alamat. Kalau mau kenal Allah, tahu dulu alamatnya. Kita mau ke rumah Allah, alamatnya nggak tahu. RT berapa, RW berapa. Untuk mendapatkan alamat itu yang perlu ilmu. Orang-orang yang ilmunya udah tinggi, tahu alamat Allah, kenal, dia melihat pohon, kok ini hijau, siapa yang bikin warna hijau? Ketemu Allah. Kok ini ada daun satu batang 2 warna, siapa ini yang warnain? Ada Allah di situ. Belum lagi yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Bedanya uluhiyah, rububiyah. Sifat. Bedanya Allah menyebut dirinya Allah, maka itu dalam konteks disembah. Menyebut nama dirinya Rabb dalam konteks dia yang berbuat. Mencipta, mendidik, memelihara. Semuanya dipelihara oleh Allah, maka tercermin pada Rabbul Alamin. Iya. Ustaz, boleh satu lagi? Boleh. Tadi Ustaz ada menyebut juga ketika manusia dalam kandungan itu sudah ditentukan ya Ustaz. Ya. Kan kalau di dalam hadis itu dikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakyun aw sa'idun. Itu Ustaz ya di dalam hadis seperti itu. Jadi itu membuat kita pesimis, tidak berbuat sesuatu, atau gimana tuh Ustaz? Misalkan kan ada orang bilang udah ditentuin, meskipun kerja keras gimana juga emang rezekinya udah ditentuin, kan kadang-kadang ada orang seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Emang saya dukun loh. Tanya gitu. Ini luar biasa ini. Bagus sekali. Dan memang menjadi Salahnya Ustadz ngajar balaghah.
manusia. Ini fid dunya. Fid dunya. Ini fil akhirah. Fil akhirah. Di dunia ada yang sa'id, bahagia. Terus ada yang syaki. Syaki lawannya. Kalau pakai jamak su'ada. Ini asqiya. Di akhirat juga begitu. Sa'id. Ada yang syaki asqiya. Ini baterainya udah mau habis. Ada yang syaki asqiya. Tuh gitu. Udah ditentukan, udah. Nggak usah soal rizki. Soal rizki di sini sa'id sama syaki. Dan nggak ada tiganya. Konotasi apa? Terminologi Islam Al-Quran ini manusia dua. Dunia di akhir ditetapkan. Yang menarik membuat kita justru penentuan ini menjadi bukan pesimis, jadi optimis. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Hebat nggak? Siapa bisa bikin aturan kayak begitu? Tahu nggak bahwa kita nanti di dunia ini sa'id atau syaki? Nggak tahu. Nanti di akhirat. Walaupun udah ditentukan. Bahkan penentuan dalam tafsir apa itu ya kita ketemu kemarin. Si A, si B, si C-nya itu udah dicatat. Ada catatannya. Yang sampai ke kita ada catatannya. Terus rahasianya kita nggak tahu, termasuk yang di mana. Bukankah hal itu menjadi justru mendorong kita dengan kuat? Itu dia amal. Siapa yang berusaha, maka di ayatnya fasanuyassiruhu lil yusra. Ada yang fasanuyassiruhu lil usra. Sebelumnya itu memberikan opsi amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Isyarat-isyarat saja yang mendorong kita menjadi optimis atau berpulang kepada kita. Kita mau kelompok orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang sengsara. Berpulang luar biasa syariat Allah itu. Nggak seenaknya. Kayak penguasa-penguasa manusia. Ya, diatur. Allah mau nggak ada KKN. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ustaz mau nanya Ustaz. Boleh. Bedanya apa namanya ikro dari kata koro'a dengan tala juga yang artinya membaca juga ya Ustaz ya. Iya. Bedanya apa ya Ustaz ya? Bedanya ya kan hurufnya beda Bu. Udah jelas lah Ustaz. Maksudnya di Quran kalau begitu Rasul membacakan kepada umat kepada kaum yang dipakai bukan ikro gitu kan Ustaz. Biasanya apa tadi yatlu gitu, yatlu alaihi. Biasanya langsung juz amma. Ikro mau ada ikro 1, ikro 2. Iya betul. Kalau tilawah gitu Ustaz. Membaca di Al-Quran ada kata qoro'ah. Ini yang ibu tanya nggak apa-apa.
Tuh, gitu. Ada qoro'ah. Ada talah. Ada satu lagi rottalah. Rottalah. Tartil. Iya kan? Kalau qoro'ah membaca ma'al fahmi. Fahmi. Bersama paham. Makanya ada tilawatul Quran. Itu indah. Terus kalau bersama paham, musabakohnya namanya qiraah. Qiraatul kutub. Bukan tilawatul kutub. Tafsir kutub. Ada lomba. Lomba pahamnya. Ma'al faham. Terus objeknya ini bisa kitab muqaddas. Muqaddas. Muqaddas artinya kitab suci. Kalau bisa juga ghair muqaddas. Bukan kitab suci, itu Iqra. Bukan kitab suci. Ghair muqaddas. Terus saya gedein ya. Ghair muqaddas. Kalau Iqra tuh bersama paham. Baik kitab suci maupun ghair kitab suci. Ini ghair kitab suci. Bukan kitab suci. Baca surat kabar. Iqra jaridah. Iqra'il Quran. Qiraah dari sini. Oke. Tilawah ma'al nagom atau jamal. Ma'al jamal. Jamal. Bersama indah. Makanya musabakoh tilawatil Quran. Kalau yang ini murattal. Murattal. Insyaallah Ibu paham murattal. Mujawwad. Murattal garis miring mujawwad. Bertajwid. Mujawwad artinya bertajwid. Kalau qiraah apalagi ma'al faham enggak bertajwid enggak apa-apa. Bersama paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Itu kan ngomong pakai bahasa Al-Qur'an. Nah, ini maka dari sini ada tilawatul Quran, musabaqah tilawatul Quran. Oke. Makna berikutnya di samping ma'al fahmi, ma'al harokah. Di sini. Ma'al harokah. Ada mengandung makna gerak. Lagi sholat, bacaan sir, zohor. Itu bibir harus bergerak. Itu namanya qiraah. Maka dalam buku, rukun sholat itu diantaranya membaca. Tuh, qiraatul Fatihah. Qiraatu ayat minal ayat al-karimah. Baca itu gerak. Jangan diam aja. Kalau diam aja di hati. Kalau di hati kan itu namanya niat. Tempat niat dipakai membaca. Nah, demikian perbedaan qiraah. Sama talah, sama rattala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di sini khusus kitab muqaddas, kitab suci. Fil kitab
Kitab Al-Muqaddas. Ini panjang Al-Quran, tilawatil Quran. Al-Quran gitu saja. Itu kitab suci. Jadi kalau nyuruh baca buku, nggak pakai utlu, nggak ada. Mereka juga nggak bilang utlul kitab. Itu dibaca kayak Al-Quran. Ya Allah a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Itu apa Ustaz? Hah? Di bawah Ma'al Fahmi, di bawahnya apa itu? Oh ya, Muqaddas. Oh, Bisa kitab suci, bisa bukan kitab suci. Ada istilah qiraatul kutub. Iya. Terus ma'al harakah. Nah, gimana Pak Sukoco? Cukup? Apa ada lagi yang tanya? Makanya Pak Jamal sudah hadir itu. Jamal hadir ya? Nah itu bukan Pak Jamal mungkin. Oh bukan. Iya. Karena itu kok terus host, jadi host Pak Jamal gitu. Iya, dia cuma itu aja Oh terus gitu. terus dia tinggal kali. Ya sudah Ustadz, kalau nggak ada yang tanya, karena saya juga nggak tanya. 9 kita Nggak tutup boleh. aja. Kalau udah sesama Ustadz nggak boleh nanya lah. Bisa ada yang Baik, baik Bapak Ibu Ya, sekalian, kita sudahi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terus tambah semangat. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Doa banyak. kafarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha la illa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Amin. terima kasih. Nah, kita tutup ya. Oke, Bu Tati siap semuanya. Ya, ya Bu Rina. Pamit ya. Semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.